Film ini berkisah tentang kehidupan seorang pria. Karena tidak punya tempat tinggal, pria itu pun dipekerjakan di kuil biarawati. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja tonton alur film lengkapnya. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang suster bernama Eva dan Fernanda yang sedang berbincang di salah satu biara. Tak lama kemudian, datang seorang tukang kebun bernama Lurko menyapa mereka. Bukannya bersikap baik, Lurko malah mendapat semprotan yang tidak jelas dari dua wanita itu. Pada saat upacara kerohanian dilaksanakan, kita diperlihatkan oleh seorang pendeta bernama Tommaso. Di sana ia sedang memimpin upacara tersebut dengan dihadiri para biarawati. Setelah upacara selesai, kita diperlihatkan oleh kepala biarawati bernama Bunda Mari yang sedang memarahi Fernanda karena sebelumnya ia tidak ikut serta melaksanakan doa pagi. Di tempat lain, kita diperlihatkan oleh suster cantik yang karismatik bernama Alessandra. Di ruangan itu terlihat ia sedang menyulam sebuah kain dengan ekspresi wajah yang terlihat sedih. Dan keesokan harinya, orang tua Alessandra mengunjunginya di biara. Di sini pun terungkap, Alessandra ternyata ingin menikah. Berhubung orang tuanya belum ada biaya, terpaksa Alessandra menahan keinginannya itu. Setelah pertemuan dengan ayahnya, Suster Eva dan Fernanda mengajak Alessandra jalan-jalan untuk menyejukkan suasana hatinya. Namun tidak lama, mereka melihat Lurko dan tersenyum ke arah mereka. Melihat hal itu, Suster Eva dan Fernanda kembali marah tidak jelas. Alessandra yang jiwanya masih merasa sedih malah ikut-ikutan membuli Lurko demi menghilangkan rasa kesedihannya. Di hari berikutnya, pendeta Tommaso sedang bersiap untuk pergi keluar kota untuk menjual kain hasil sulaman para suster biara. Namun saat ia mau berangkat, tiba-tiba Lurko datang melapor jika dirinya sudah tidak tahan dengan kelakuan para suster. Ia pun pamit mengundurkan diri sebagai tukang kebun. Melihat keputusan itu, Tommaso berusaha menahannya karena tidak ada orang lain lagi yang bisa membantunya. Namun tekad dan keputusan Lurko sudah bulat. Sehingga ia tetap memilih pergi karena sudah terlanjur sakit hati diperlakukan kasar oleh para biarawati itu. Di tempat lain, kita diperlihatkan oleh sebuah kerajaan yang cukup jauh dari biara. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Bruno, dan istrinya bernama Ratu Francesca. Di tengah percakapan sang ratu malah asik memandangi pegawainya yang tampan bernama Masetto. Saat sang ratu meminta Masetto menuangkan air minum ke gelasnya, Masetto malah memandangi sang ratu sambil sedikit merayunya. Di malam harinya, fakta pun terungkap. Ternyata, sang ratu telah berselingkuh dengan Masetto. Saat mereka sedang asik melaksanakan hal yang penonton harapkan, tiba-tiba saja Raja Bruno datang. Masetto yang panik langsung kabur melalui jendela. Sedangkan sang ratu tetap terlihat tenang dengan tingkah konyolnya. Raja Bruno yang mengetahui perselingkuhan itu langsung pergi ke kamar para pelayannya. Di sana ia memegang setiap dada pelayan pria hanya untuk mengetahui siapa yang jantungnya berdetak lebih kencang. Berarti itulah pria yang telah berselingkuh dengan istrinya. Pada saat Raja memegang dada Masetto, benar saja jantungnya sangat berdebar, bahkan membuatnya keringat dingin. Berhubung cahaya begitu gelap dan tidak bisa melihat wajahnya, sang raja pun hanya memotong rambutnya sebagai penanda untuk dieksekusi di pagi hari. Namun saat raja meninggalkan ruangan, dengan cerdas Masetto memotong rambut para pelayan yang lain hanya untuk mengecoh penanda yang dibuat raja. Keesokan harinya, semua para pelayan dibuat kaget karena rambutnya sudah pada terpotong. Namun saat Raja Bruno datang untuk mengeksekusi pelaku, ia akhirnya kebingungan tidak tahu pria yang mana yang telah berselingkuh dengan istrinya. Dan pada akhirnya Masetto pun lolos dari hukuman. Namun kocaknya, saat Masetto kembali bekerja, sang ratu yang sangat menyukai Masetto langsung menghadang lalu menariknya. Di sana sang ratu memaksanya untuk kembali melaksanakan hal yang penonton harapkan. Namun sialnya, ternyata dari atas istana Raja Bruno melihat kelakuan istrinya dan Masetto, sang raja pun langsung memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Masetto. Namun beruntung, Masetto berhasil kabur dengan memasuki hutan. Dalam pelariannya itu, Masetto tidak sengaja melihat pendeta Tommaso yang sedang tertimpa musibah, di mana kain sulaman yang ingin dijualnya hanyut ke sungai.
Melihat hal itu, Maseto langsung membantu mengambil kain milik Tommaso yang hanyut, hingga pada akhirnya, Maseto pun langsung curhat jika sekarang ia sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal karena baru saja diusir oleh tuannya. Tommaso yang ingin balas budi dari bantuan Maseto akhirnya mengajak Maseto menuju biara untuk tinggal di sana. Sesampainya di kediaman pendeta Tommaso, Maseto menceritakan tentang masa lalunya yang penuh dengan dosa. Melihat hal itu, pendeta Tommaso menyuruh Maseto untuk bekerja sebagai tukang kebun di biara untuk menggantikan Lurko sebagai bentuk penebusan dosanya. Namun dengan syarat, Maseto harus berpura-pura bisu dan tuli demi menjaga keamanan dari perlakuan kasar para biarawati. Keesokan harinya, pendeta Tommaso akhirnya memperkenalkan Maseto ke Bunda Mari sebagai tukang kebun barunya. Di hari pertamanya bekerja, ternyata Maseto dilirik oleh Eva di balik bunga, lalu Eva mengajaknya kenalan. Di sisi lain, Maseto tetap dengan karakter bisu dan tulinya. Setelahnya, Maseto melanjutkan membersihkan dinding, namun saat itu ia dilihat oleh Fernanda dan Alessandra yang berada di sana. Dengan percaya diri, di sini Maseto melemparkan senyuman manis yang membuat Alessandra terlihat kagum, sedangkan Fernanda malah emosi mencoba menyerangnya. Beruntung, saat itu Bunda Mari datang dan memberitahukan kepada semua biarawati kalau Maseto adalah tukang kebun yang baru. Saat Alessandra kembali ke ruangannya untuk menyulam, ia malah kehilangan fokus teringat senyuman manis dari Maseto sehingga membuat alat sulamannya rusak. Melihat hal itu, Alessandra berinisiatif pergi ke gubuk tempat istirahat Maseto. Walaupun sedikit malu dan rasa senang, ia terpaksa mengunjunginya hanya untuk meminta memperbaiki alat sulamnya. Namun tanpa diketahui Alessandra, ternyata gerak-gerik dia memasuki gubuk Maseto telah dilihat oleh suster Eva dan Fernanda yang terlihat keheranan. Di malam harinya, tanpa diduga, teman masa kecil Fernanda yang bernama Marta datang mengunjunginya. Saat itu Fernanda dan Marta mengunjungi kamar Alessandra hanya untuk mengajaknya bersenang-senang dengan sebotol minuman. Tidak lama kemudian, datang suster Eva ikut bergabung dan bersenang-senang pun dilanjutkan. Saat mereka mulai mabuk, secara tiba-tiba Marta bertanya kepada mereka, "Apakah kalian pernah memiliki kekasih pria?" Secara spontan mereka menjawab, "Tidak sama sekali." Marta pun memberitahu mereka betapa syahdunya jika kalian sempat merasakan itu. Seketika Alessandra sepertinya terlihat sangat penasaran, namun karena terlalu banyak minum, ia pun segera tidur terlebih dahulu. Di sisi lain, Marta, Eva, dan Fernanda terus melanjutkan bersenang-senang, bahkan Fernanda dan Marta adu mekanik di depan Eva, hingga akhirnya, Eva diajak ke kamar Fernanda hanya untuk melaksanakan hal yang penonton harapkan. Keesokan harinya, saat Maseto sedang mencangkul selokan, entah kenapa Alessandra tiba-tiba menghampirinya. Maseto pun malu-malu kucing melihat kecantikannya, belum lagi Alessandra mencoba membersihkan keringat di pipinya yang bercucuran, dan sepertinya kedua insan ini mulai nyaman duduk berdua. Tak lama setelahnya, entah kenapa Alessandra tiba-tiba merasa gerah, ia bahkan berani membuka kerudungnya lalu menatap Maseto begitu dalam. Alessandra yang sudah tidak tahan akhirnya memberanikan diri untuk mencoba mengajaknya melaksanakan hal yang penonton harapkan. Tetapi sayang, tiba-tiba saja bel panggilan berbunyi, membuat mereka begitu panik. Walaupun begitu, Alessandra cukup senang walaupun aktivitas yang mereka lakukan belum selesai. Setelah peristiwa tersebut, Fernanda dan Eva curiga melihat tingkah Alessandra yang penuh rasa gembira. Ia pun tahu kalau Alessandra pasti sedang dekat dengan Maseto. Merasa cemburu, Fernanda meminta bantuan Marta agar bisa mendekati Maseto. Melihat hal itu, Marta lalu mengajak Fernanda ke dalam hutan hanya untuk membuat ramuan pemikat. Sedangkan di kejauhan, suster Eva melihat tingkah aneh kedua wanita itu. Setelah melakukan ritual dengan ramuan itu, Fernanda dan Marta bergegas pergi ke gubuk Maseto. Di sana Fernanda dan Marta memaksa Maseto agar mau melaksanakan hal yang diinginkan penonton. Karena ketakutan, Maseto pun hanya menuruti kemauan mereka. Tidak berselang lama, suster Eva datang menghampiri mereka. Di sana Fernanda seolah cuek dan tidak peduli dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya saat mereka mabuk. Hal itu justru menyakiti perasaan suster Eva. Keesokan harinya, Tommaso dan Bunda Mari kedatangan tamu dari luar kota bernama Uskup Bartolomeo. Di tempat lain,
Masato mengambil kesempatan itu dengan diam-diam menemui Alessandra lewat jendela untuk kembali melaksanakan hal yang penonton harapkan. Namun kocaknya, usaha itu kembali gagal. Saat Alessandra mulai dengan aktivitas itu, tiba-tiba saja seorang suster tua datang yang membuat Masato sangat kaget dan spontan mengeluarkan suaranya, sehingga Masato pun segera pergi. Setelah beberapa saat, terlihat Masato sedang tertidur di luar gubuknya. Namun tiba-tiba Suster Eva menghampirinya. Di sana ia melihat Masato sejenak sambil memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, Suster Eva menuju gudang kosong di mana di sana ada ramuan pemikat bekas Fernanda. Di sana Suster Eva mengikuti ritual sama percis dengan yang dilakukan Fernanda. Di tempat lain, Alessandra menemui Masato hanya untuk memastikan ia ternyata bisa berbicara. Namun tidak lama, tiba-tiba Suster Eva datang. Melihat hal itu, Alessandra segera sembunyi, sedangkan Suster Eva langsung memaksa Masato agar mau melaksanakan hal yang diharapkan penonton. Namun kocaknya, hal itu malah tidak berhasil. Di sini Suster Eva merasakan perasaan hampa dan tidak tertarik sama pria. Ternyata Suster Eva lebih tertarik sama Fernanda alias Lesbong. Tidak berselang lama, datang seseorang yang membuat Suster Eva panik. Ia lalu sembunyi dan tidak sengaja bertemu dengan Alessandra di sana. Ternyata seseorang yang datang itu adalah Fernanda. Di sana Fernanda mengancam Masato dan segera membawanya ke dalam hutan. Melihat hal itu, Alessandra dan Suster Eva mengikutinya dari belakang. Di sini fakta pun terungkap. Ternyata selama ini Fernanda dan Marta adalah seorang penganut ajaran setan. Mereka membawa paksa Masato masuk ke hutan hanya untuk dijadikan tumbal. Melihat hal itu, Suster Eva dan Alessandra segera menolong Masato dengan cara konyolnya. Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Marta dan menyelamatkan Masato. Karena masih ketakutan, mereka segera kembali ke biara. Suster Eva yang panik mengungkapkan semua fakta yang sebenarnya tentang kekonyolan yang sudah terjadi. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, di sini pun terungkap, ternyata Pendeta Tommaso dan Bunda Mari memiliki hubungan spesial. Melihat semua kekacauan yang terjadi, Uskup Bartolomeo akhirnya menghukum mereka semua. Masato yang telah berbohong akhirnya dikembalikan ke kerajaan, sedangkan Pendeta Tommaso disuruh pergi untuk menjadi seorang biksu, sedangkan para biarawati mendapatkan hukuman di dalam biara. Setelah beberapa saat, Fernanda akhirnya bertobat. Ia pun kembali berteman dengan Suster Eva dan Alessandra. Saat itu Fernanda dan Eva merasakan kesedihan yang dialami Alessandra karena Masato akan dihukum di kerajaan. Melihat salah satu temannya bersedih, Fernanda dan Eva pun akhirnya sepakat untuk membantu Alessandra untuk mengeluarkan Masato dari penjara. Singkat cerita, ketiga wanita itu pun pergi ke istana kerajaan. Dengan cara konyolnya, mereka akhirnya berhasil mengeluarkan Masato dan membawanya kembali ke biara dengan rasa gembira. Di sisi lain, Pendeta Tommaso memutuskan kembali untuk menemui seseorang yang sangat dicintainya. Semua orang akhirnya mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Dan akhirnya, film pun selesai.